Marvel Studios mempersembahkan bekerjasama dengan Paramount Pictures, Marvel The Avengers, pertemuan tim superhero sepanjang masa menampilkan pahlawan Marvel ikonik. Ketika musuh yang tak terduga muncul dan mengancam keamanan global, Nick Fury, Direktur Agensi Penjaga Perdamaian Internasional yang dikenal sebagai S.H.I.E.L.D., merasa perlu untuk membentuk sebuah tim yang dapat menyelamatkan dunia dari ambang bencana. Melintasi seluruh dunia, upaya rekrutmen berani dimulai. Bagaimana kelanjutannya Asgardian? Ayo kita bahas bareng wahai nenek moyang. Setelah diasingkan dari 9 dunia karena tindakannya di Asgard, Loki berkelana di pinggiran luar angkasa sebelum berhubungan dengan The Other, pelayan seorang warlord misterius. The Other membuat kesepakatan dengan Loki sebagai gantinya untuk mendapatkan Tesseract, sumber energi kuat yang sedang diteliti oleh S.H.I.E.L.D. di bumi. Tuannya berjanji akan memberikan komando kepada Loki atas Chitauri, ras cyborg perang yang ingin menaklukkan umat manusia. Melihat hal ini sebagai peluang kebesaran, Loki menerima tawaran tersebut. Di bumi, Nick Fury, Maria Hill, Phil Coulson dipanggil ke fasilitas misi energi gelap bersama di Gurun Mojave, di mana Dr. Selvig sedang meneliti Tesseract. Tesseract terbaru-baru ini mulai mengeluarkan jumlah energi yang aneh dengan sendirinya, sehingga fasilitas harus dievakuasi. Sebelum tindakan pencegahan yang diperlukan dapat diambil, Tesseract aktif membuka portal dari mana Loki muncul. Dengan mengumumkan niatnya untuk menaklukkan bumi, Loki mencuri Tesseract. Dia menggunakan scepter yang diberikan padanya oleh The Other untuk memperbudak pikiran Selvig, Barton, dan beberapa agen S.H.I.E.L.D. membantu dia dalam melarikan diri. Meskipun usaha Fury dan Hill untuk menghentikannya, Loki melarikan diri. Sebagai tanggapan, Fury mengaktifkan kembali inisiatif Avengers. Meskipun ada perintah dari Dewan Keamanan Dunia untuk melanjutkan dengan fase 2, Fury mengirim Natasha Romanoff untuk mencari Bruce Banner yang tinggal di Kolkata, India sebagai dokter. Agen Coulson dikirim untuk merekrut Tony Stark. Keduanya dipekerjakan untuk membantu menemukan Tesseract. Fury sendiri bertemu dengan Steve Rogers, memberitahu dia tentang pencurian Tesseract oleh Loki, meminta bantuannya untuk mengembalikannya dan menaklukkan penyerang. Ketiga pria itu menerima tawaran tersebut meskipun Rogers enggan melakukan apapun yang melibatkan Tesseract setelah pengalamannya selama Perang Dunia Kedua. Kelompok tersebut berkumpul di Helicarrier di mana Banner mulai melacak radiasi gamma yang dipancarkan oleh Tesseract, sementara S.H.I.E.L.D. berusaha mencari Loki. Sesaat setelah memutus kontak, Loki ditemukan di Stuttgart, Jerman. Dia menyerang seorang pria bernama Heinrich Schäfer sebelum menakuti kerumunan orang yang hadir dalam gala, memberikan gangguan sehingga Barton yang dikuasai bisa mengambil iridium untuk menstabilkan Tesseract. Romanoff dan Rogers tiba untuk menangkap Loki, dengan Rogers dan Loki terlibat dalam pertarungan seimbang sampai intervensi tepat waktu oleh Stark yang memaksa Loki menyerah. Setelah menangkapnya, mereka naik ke Quinjet dan mulai perjalanan kembali ke Helicarrier. Badai petir tiba-tiba muncul dan Thor pun muncul diangkut ke bumi oleh sihir gelap Odin dan Heimdall. Thor membawa Loki dari tahanan tim dan membawanya ke hutan terdekat. Thor berusaha meyakinkan Loki untuk meninggalkan kampanyenya dan kembali ke Asgard, tetapi Loki buta oleh rasa cemburu terhadap Thor dan penghinaan terhadap Odin. Stark terbang dan menyerang Thor, terlibat dalam pertarungan yang merusak sebagian hutan. Sebelum kerusakan lebih lanjut dapat terjadi, Rogers ikut campur dan mencoba membuat Thor tunduk. Thor merespon dengan melompat pada Rogers dengan Mjolnir, hanya untuk perisai kapten menyerap pukulan itu dan terpental. Akhirnya Thor setuju untuk bekerja dengan manusia dan bergabung dengan mereka untuk membawa Loki ke Helicarrier. Di Helicarrier, Loki dipenjarakan dalam kandang yang dirancang untuk menahan Hulk milik Banner. Fury mencoba menginterogasinya tentang lokasi Tesseract, tetapi Loki tetap diam. Thor mengungkapkan rencana Loki kepada para Avengers.
Dengan Tesseract, Loki berharap dapat membuka portal yang akan memungkinkan Chitauri mengakses bumi. Dengan demikian memulai invasi alien. Sementara Stark dan Banner bekerja untuk menemukan Tesseract. Stark tertarik oleh tingkat kontrol Banner atas Hulk. Rogers kesal oleh perilaku beringas Stark dan kurang hormat terhadap otoritas. Mencoba membuatnya lebih hati-hati mengikuti perintah, yang memicu rivalitas antara keduanya. Di tengah pertengkaran mereka mulai meragukan niat S.H.I.E.L.D., menyimpulkan bahwa Fury menyembunyikan sesuatu tentang rencananya dengan Tesseract. Stark mengungkapkan bahwa dia telah mulai meretas sistem utama agensi untuk mengungkap rahasia mereka. Sementara Rogers pergi untuk menyelidiki area-area terbatas di Helicarrier. Investigasi Stark dan Rogers keduanya menemui fase 2 yang mereka sadari merupakan proyek yang bertujuan untuk menggunakan Tesseract untuk membuat senjata. Para Avengers menghadapi Fury dengan penemuan-penemuan mereka, dan dia mengungkapkan bahwa S.H.I.E.L.D. mulai menggunakan Tesseract untuk memproduksi senjata sebagai respon terhadap insiden dengan Destroyer di New Mexico. Pertengkaran besar terjadi di mana Barton yang dikuasai didampingi oleh berbagai tentara yang juga bekerja untuk Loki, menyerang Helicarrier, melumpuhkan salah satu mesinnya. Ledakan yang dihasilkan menghancurkan laboratorium di mana kelompok itu sedang berdebat, menyebabkan Romanoff dan Banner jatuh ke area boiler, terjebak oleh reruntuhan. Terlepas dari upaya Romanoff untuk menangkalnya, Banner yang terluka berubah menjadi Hulk dan mengejar Romanoff di seluruh Helicarrier. Thor datang untuk menyelamatkannya dan berkelahi dengan Hulk hanya untuk dikalahkan dalam hal kekuatan. Rogers dan Stark mencoba memperbaiki mesin yang rusak, tetapi bawahan Loki menghalangi upaya mereka. Romanoff menghadapi Barton, dan setelah pertarungan sengit, dia dapat memutus kendali Loki dengan memberikan pukulan mematikan kepada Barton. Thor mencoba mencegah Loki melarikan diri, tetapi dikelabui oleh ilusi Loki dan terperangkap dalam sel penjaranya yang lama. Coulson mencoba menyelamatkan Thor, tetapi Loki menusuknya melalui dada dengan scepternya dan kemudian mendorong Thor keluar dari Helicarrier. Thor melepaskan diri dari sel dalam sekejap mendarat di sebuah ladang. Rogers dan Stark akhirnya mengatasi para penyerang mereka dan mengangkat Helicarrier kembali. Namun, kemenangan itu terasa getir karena Loki melarikan diri dan Coulson meninggal akibat luka-lukanya. Fury berusaha menggunakan kematian Coulson untuk memotivasi Avengers dan bekerja sama sebagai tim, tetapi Rogers dan Stark terlibat dalam pertengkaran lain. Namun, keduanya menyadari bahwa Loki berencana membuka portal di atas Stark Tower di pusat kota New York dalam upaya untuk memuaskan egonya. Rogers, Romanoff, dan Barton pergi ke New York City dengan Quinjet, mengikuti Stark yang mengenakan baju besi. Stark tiba lebih dulu, gagal menghentikan Selvig yang dikuasai dari menggunakan Tesseract untuk membuka portal bersama dengan perangkat yang dibuatnya. Stark menghadapi Loki. Keduanya terlibat dalam pertempuran singkat dalam bidikan cerdas. Dengan Stark gagal mengintimidasi Loki dengan ancamannya mengenai Avengers. Loki menguasai Stark dengan sia-sia karena arc reaktornya secara fisik menghalangi kekuatan Scepter dan malah melemparkan Stark melalui jendela. Untungnya, Stark berhasil mengaktifkan baju besi Mark 7-nya yang melekat pada Stark sebelum dia mencapai tanah. Stark kemudian mencoba untuk melumpuhkan Loki, tetapi perangkat Selvig mulai berfungsi. Membuka portal di atas New York, flotila Chitauri muncul memulai invasi di kota New York. Barton, Romanoff, Rogers, dan Thor bergabung dengan Stark untuk menghancurkan banyak Chitauri. Tetapi lebih banyak yang keluar dari portal. Banner tiba dengan sepeda motor dan menggunakan teknik khusus untuk dengan sukarela berubah menjadi Hulk. Hulk menghancurkan sebuah kendaraan besar dan Hulk mengalahkan Loki sampai menyerah. Romanoff mencapai perangkat Selvig. Selvig yang sekarang bebas dari kendali Loki mengungkapkan bahwa Scepter Loki dapat menutup portal. Sementara itu, Dewan Keamanan Dunia berupaya mengakhiri invasi dengan meluncurkan rudal nuklir ke Manhattan. Iron Man mengintersep rudal dan membawanya melalui portal ke arah armada Chitauri sebelum kehabisan daya dan jatuh kembali ke bumi.
Hulk menangkap Stark saat dia jatuh, sementara armada Chitauri dihancurkan oleh ledakan nuklir secara efektif menonaktifkan pasukan Chitauri di bumi. Romanov kemudian menutup portal, pertempuran akhirnya dimenangkan. Ya kira-kira itu pembahasan film The Avengers. Jika ada request film apa yang mau dibahas silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia memberikan super thanks. Sekarang waktunya bagi saya untuk berhenti. Saya Andre, mewakili warga Asgardian dan 9 alam telah bertugas. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nenek moyang.